Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DBMA Studio Podcast Arsitektur. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga kabar kalian sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Hanif di Podcast Arsitektur DBMA Studio episode ke-11. Nah, setelah kita kemarin intermezzo membahas mengenai arsitektur, kita lanjut lagi nih mengenai konstruksi ya. Terakhir kita membahas mengenai slope. Nah, setelah pekerjaan slope, kita naik lagi nih ke pekerjaan kolom, balok, sama plat. Seperti biasa, materi ini akan dijelaskan oleh Sugi rekan saya yang udah ada di depan saya. Halo Sugi, apa kabar? Halo Hanif, selamat pagi para listener dan para subscriber dari channel Podcast Arsitektur DBMA Studio. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Nah, mungkin Sugi, saya langsung nanya aja ya. Kan selanjutnya kolom sama balok. Mungkin bisa dijelaskan dulu definisi kolom itu seperti apa dan fungsinya apa gitu. Ya, setelah kemarin kita membahas mengenai pondasi batu kali, kemudian kita membahas tentang slope. Nah, untuk slope dan pondasi batu kali dapat dikategorikan sebagai struktur bawah. Struktur bawah artinya terletak atau dekat dengan tanah. Nah, Oke. selanjutnya untuk ke atasnya kita akan menyebutnya sebagai struktur atas. Apa saja itu? Struktur atas yaitu kolom, kemudian balok lantai 1 dan lantai 2 dan seterusnya. Kemudian plat lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Oke. Nah, mengenai kolom sendiri adalah struktur yang bersifat vertikal. Nah, bertujuannya untuk menopang balok dan plat lantai. Oke. Jadi memang kolom itu yang vertikal itu ya, yang ada di setiap sudut bangunan biasanya ya. Ya, kolom itu adalah struktur vertikal baik di sudut bangunan maupun di tengah-tengah bangunan. Tujuannya adalah untuk menopang balok dan plat lantai. Oke, itu adalah fungsi dari kolom ya. Untuk selanjutnya, mungkin kita masuk ke metode kerja pelaksanaannya ya. Ya, untuk metode pelaksanaan dari konstruksi kolom, balok maupun plat lantai pada dasarnya sama. Intinya adalah penulangan baik kolom, balok dan plat lantai mengikuti yang telah ditentukan oleh konsultan struktur. Iya. Nah, dari gambar struktur itulah nanti akan dirangkai tulangan-tulangan kolom, tulangan-tulangan balok maupun tulangan-tulangan plat. Setelah dirangkai dan diberi tahu beton itu tujuannya supaya tulangan tidak kena gisting dan memberikan celah untuk beton dapat masuk dan menjadi selimut beton. Oke. Nah, setelah dipasang tahu beton pada beberapa titik di keliling kolom maupun balok maupun plat, maka dipasanglah begisting. Nah, apa fungsi begisting? Fungsinya adalah untuk memperoleh bentuk yang diinginkan sesuai dengan dimensi dari gambar konsultan struktur, sehingga ketika beton dicor, begisting ini akan menahan dan membuat beton menjadi, setelah beton keras, maka begisting ini akan dibuka sehingga terlihat bentuk coran sesuai dengan begisting yang sesuai dengan gambar dari konsultan struktur. Oke. Itu adalah metode kerja dari kolom, balok, dan plat lantai. Saya tambahkan sedikit. Oke. Ya. Pada umumnya setelah kita mempunyai pondasi batu kali dan slope atau tie beam, maka pada umumnya akan muncul stack-stack seperti yang telah dijelaskan di podcast-podcast sebelumnya. Nah, stack itu akan muncul vertikal pada titik-titik yang akan dipasang kolom. Oke.
Nah, stek itu mempunyai panjang sesuai dengan aturan dari konsultan struktur. Nah, tujuannya adalah untuk overlap dengan tulangan kolom. Nah, kemudian dirangkailah tulangan kolom, baik tulangan longitudinal, tulangan-tulangan yang vertikal, maupun sengkangnya cincin keliling dari tulangan-tulangan kolom tersebut. Nah, setelah dirangkai, maka dipasang bekising dan dicor. Pada umumnya, pengecoran itu akan berlangsung dari bawah, yaitu dari atasnya pondasi batu kali sampai dengan pas di bawah atau sedikit sekitar 10-20 cm di bawah batas pertemuan balok dan kolom. Seperti itu. Oke, itulah ini ya metode pelaksanaan pekerjaan kolom. Secara teori mungkin kalau saya tangkap ya, ini kurang lebih sama seperti sloof, hanya saja memang konstruksinya yang vertikal aja gitu ya. Kalau untuk kolom. Metodenya pada dasarnya sama, yaitu pemasangan atau perakitan tulangan, pemasangan tahu beton untuk memberikan space atau jarak sehingga beton bisa masuk dan membentuk selimut beton. Nah, setelah itu dipasang bekisting dan dicor, kurang lebih sama. Nah, khusus untuk kolom balok dan plat lantai ini seperti tadi telah dijelaskan. Setelah pengecoran sampai dengan batas atau 10-20 cm di bawah pertemuan balok dan kolom, maka itu adalah umumnya batas pengecoran kolom. Nah, apa tujuannya? Tujuannya supaya setelah kolom itu bawah dicor, maka mulailah dirangkai balok-balok dari tulangan-tulangan dari balok. Nah, sehingga setelah dirangkai tulangan tersebut, tulangan balok-balok tersebut, kemudian dibuatlah bekisting untuk balok. Nah, setelah itu baru pengecoran balok. Jadi pengecoran tahap keduanya adalah pengecoran balok beserta sisa sedikit yang 10-20 cm kolom di bawah pertemuan balok kolom tadi, sampai dengan kurang lebih jeda atau space untuk pemasangan tulangan plat. Contoh, plat lantainya 12 cm. Nah, pada umumnya tulangan balok tersebut akan dicor sampai 12 atau 15 cm dari atas rencana balok. Nah, apa tujuannya? Sama seperti tadi, tujuannya adalah setelah balok tersebut selesai dicor, kemudian bekisingnya dibuka, maka dirangkailah tulangan plat lantai. Nah, setelah dirangkai, kemudian pasang bekisting untuk plat lantai, kemudian dicor. Nah, untuk plat lantainya, karena ini tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah pengecoran dari plat lantai, seperti itu. Nah, ada juga kadang-kadang yang sekaligus, yaitu setelah tahap satu selesai, yaitu kolom tadi. Nah, pada saat pengecoran tahap kedua, ada yang sekaligus, jadi pengecoran balok plus pengecoran daripada plat lantai, sehingga perangkaian tulangan tadi langsung. Jadi bukan hanya perangkaian tulangan balok, tapi juga langsung disertai dengan perangkaian tulangan plat. Sehingga pengecorannya hanya 2 tahap. Nah, tahap kedua inilah langsung dicor sekaligus balok dan plat lantai. Tapi mungkin kalau misal balok dan plat lantai itu backcastingnya biasanya ada itu ya, penyangga yang dari bambu tuh. Biasanya di lapangan saya sering lihat. Iya, untuk penyangga ya. Penyangga bekisting untuk bekisting balok maupun bekisting plat lantai maupun bekisting kolom tentu bisa berupa bambu atau berupa besi scaffolding seperti itu. Nah, untuk penyangga dari bekisting ini atau perancah dari bekisting ini untuk kolom, ya tentu saja bekisting kolom ini akan ditahan dengan perancah berbentuk segitiga yang menopang ke lantai. Nah, kalau untuk perancah atau penyangga bekisting balok dan bekisting plat lantai, tentu saja vertikal,
sampai ke bawahnya, ke lantai di bawahnya, Iya. berupa perancah-perancah bambu atau kayu atau scaffolding besi. Oke. Itu adalah penjelasan dari metode pelaksanaan pekerjaan kolom, balok, dan slope. Nah, itu adalah metode pelaksanaan pekerjaan dari kolom, balok, dan plat lantai. Saya rasa metodenya itu kurang lebih sama seperti slope yang kemarin, dan mungkin materi yang disampaikan cukup sampai sini atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, tambahannya mungkin para listener, praktisi dari konstruksi, jangan lupa untuk menyiapkan stek untuk tahap-tahap berikutnya. Contoh, ketika akan mengecor tahap kedua, yaitu pengecoran balok dan plat lantai, pastikan stek tulangan kolom untuk yang berikutnya sudah nongol, sudah naik gitu ya. Jangan sampai kelupaan. Maupun jika pada proyek-proyek besar, back shear wall atau bearing wall, stek-steknya sudah disiapkan dulu, jangan sampai ketinggalan, seperti itu. Sebab ini berkaitan dengan pengecoran tahap berikutnya. Pun untuk pengecoran pada umumnya, jangan lupa setelah pengecoran maka perlu di curing. Apa itu curing? Curing adalah perawatan bagian atas, bagian samping beton yang terbuka ya, yang tidak terkena bekisting. Pada umumnya dibasahi atau diberi air atau diberi karung goni basah. Tujuannya ialah air yang terdapat pada beton yang baru saja dicor itu tidak segera menguap. Itulah tujuan curing. Dan kalau air dalam beton yang baru dicor menguap, yang terjadi adalah beton akan retak-retak. Nah, untuk menghindarinya maka di curing, baik dengan disiram air setelah 5 menit kemudian sudah cukup keras untuk dapat disiram air ya. Mungkin setelah 15 menitan atau 20 menitan sudah keras untuk disiram air, maka dapat diberikan karung goni. Nah, di atas karung goni inilah yang akan disiram air. Pada beberapa kasus untuk coran yang mesh atau mesh foundation atau coran yang besar atau banyak volumenya, maka kadang-kadang airnya pun sampai diberikan es batu sehingga air dingin, seperti itu. Tujuannya sama, intinya ketika beton itu mulai setting atau mulai mengeras, maka akan timbul panas atau heat. Nah, ketika beton timbul panas atau heat, maka akan menguapkan atau mengeluarkan air yang terdapat di dalam beton. Kalau air tersebut sampai keluar atau bleeding namanya, maka akan menyebabkan beton retak. Nah, supaya beton tidak retak, maka diusahakan suhu dari campuran beton stabil dengan cara pemakaian air yang dingin untuk curing tersebut. Namun kalau volumenya kecil, tidak banyak seperti balok-balok atau kolom-kolom atau plat lantai rumah pada umumnya, tidak perlu sampai air dingin, cukup dengan curing dengan air biasa saja. Itu adalah tips yang selanjutnya setelah beton dari kolom, balok, plat, dan mungkin slope itu jadi, tahap selanjutnya adalah tahap curing. Saya ucapkan terima kasih kepada Sugi atas materi yang disampaikan. Ya, terima kasih juga kepada Hanif dan juga kepada para listener dan subscriber. Jika ada pertanyaan maupun komen lebih lanjut, silahkan dapat komen di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya mengenai konstruksi, mengenai arsitektur, bisa DM di Instagram kami dbma_studio, dan jangan lupa follow serta subscribe channel DBMA Studio ini untuk konten-konten menarik selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.